Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwat fillah, kita berada di waktu-waktu yang penuh berkah. Kita akan membahas tentang keutamaan kita di dalam memperhatikan anak-anak yatim, wabil khusus di bulan suci Ramadan. Kita teringat dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, isyara bis sabab wal wusta, yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, saya dan orang yang menyantuni anak yatim, saya dan orang yang peduli terhadap anak yatim di dalam surga seperti ini. Ini Nabi mengisyaratkan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Artinya apa? Bahwa orang yang menyantuni anak yatim, orang yang peduli terhadap anak yatim, maka akan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan posisinya sangatlah dekat, seperti jari tengah dan jari telunjuk. Maka berbahagialah orang-orang yang mau menyantuni anak yatim, yang mau peduli terhadap anak yatim. Bahkan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain yang berbunyi, atuhibbu antalina qalbaka wa tudrika hajataka, irhamil yatim wamsah ra'sahu wat'imhu min ta'amika talin qalbaka, rawahu at-Tabrani. Yang artinya, apabila kamu ingin hati kamu tenang, lunak, damai, wa tudrik hajataka, dan hajat-hajat kamu tercapai, kata Nabi, irhamil yatim, sayangilah anak yatim. Tuh, kalau kita pengen hati tenang, damai, enggak galau, ya, enggak halu-halu, kemudian hajat kita tercapai, kata Nabi, irhamil yatim, sayangilah anak yatim. Wamsah ra'sahu, usaplah sebagian kepalanya. Nah, ini perintah Nabi. Kalau kita ada anak yatim, kita usap sebagian kepalanya. Wata'imhu min ta'amika, dan berilah makan kepada dia dari makanan engkau. Talin qalbak, maka hati kamu akan tenang, akan damai, akan sejahtera. Bahkan hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis menerangkan agar kita benar-benar peduli terhadap anak yatim, yang mana efeknya hati kita menjadi tenang dan hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, di mana amalan-amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Mari kita lihat di sekitar kita, adakah anak yatim yang ada di sekitar kita? Kita jangan tidak peduli kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Kita ingat surat Al-Ma'un ayat 1 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yang artinya, apakah kamu tahu siapa orang yang mendustakan agama itu? Yaitu orang yang menghardik anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama itu? Kata Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah mereka orang-orang yang menghardik anak yatim. Itu disebut pendusta agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin,
dan orang-orang yang tidak mau memberikan makan kepada orang-orang miskin. 3 ayat surat Al-Maun ini kalau kita melihat asbabun nuzulnya, ya, menurut Al-Imam Ibnu Jurayj, sebab turunnya ayat ini yaitu ketika Abu Sufyan, di mana beliau punya kebiasaan menyembelih onta setiap minggunya. Hingga pada suatu waktu pada saat penyembelihan selesai, tiba-tiba datanglah seorang anak yatim untuk meminta sebagian kecil, sedikit daripada daging onta yang disembelihnya. Namun apa yang terjadi? Abu Sufyan tidak memberikan sedikit pun daging unta yang disembelihnya kepada anak yatim yang lapar tersebut. Bahkan menghardiknya, bahkan sampai mengusirnya. Maka atas kejadian itu Allah turunkan surat Al-Maun ayat 1 dan 3. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kau tahu siapa orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Mereka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Dan orang yang tidak memberikan makan kepada orang miskin. Ini asbabun nuzul surat Al-Maun. Yang disebut pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim, menghina anak yatim, dan tidak memberikan makan kepada orang yang miskin. Mudah-mudahan kita semua ketika diberikan sebagian rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mau disisihkan sebagiannya untuk anak-anak yatim. Apalagi di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Apalagi 10 hari terakhir bulan Ramadan ini yang lebih mulia lagi. Maka kita lihat anak yatim yang ada di sekitar kita, hilangkan kesusahannya, berikan kesenangan mereka dengan apa yang kita mampu, sehingga mereka bahagia, tertawa dan tersenyum. Maka kalau kita bisa seperti itu, kita termasuk orang kafilul yatim, orang yang menyantuni anak yatim. Maka sesuai janji Nabi kita Muhammad SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada, isyarah bisyababa wal wusta. Saya, kata Nabi Muhammad, dan orang yang menyantuni anak yatim, yang peduli terhadap anak yatim, di dalam surga seperti ini, yaitu seperti dekatnya telunjuk dan jari tengah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang senantiasa mau peduli dan menyantuni anak-anak yatim, sehingga mereka bahagia, senang, dan hilangnya kesusahan daripada hidup mereka. Allahumma ja'alna kafilal yatim, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang peduli terhadap anak yatim, yang selalu mau menyantuni anak-anak yatim, sehingga mereka bahagia dan senang atas kepedulian kami. Allahumma ja'alna minasyakirin, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia ini, dan berikanlah kepada kami kebahagiaan di akhirat nanti, dan jauhkan diri kami dari siksa api neraka. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua semakin hari semakin bertakwa kepada Allah dengan menjalankan ajaran Islam, yang salah satunya adalah peduli terhadap anak yatim, wabil khusus di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.